Halo teman-teman, kembali lagi di JTech ID bersama saya Angga dan selamat datang untuk kalian yang baru bergabung di channel JTech ID. Untuk kalian yang baru menemukan channel JTech ID, untuk kalian yang ingin mendukung channel JTech ID, kalian bisa bantu tekan tombol subscribe-nya karena subscribe itu tentunya gratis ya. Dan di video ini tuh saya cukup bersemangat karena ini sedikit banyak akan menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang mungkin menjadi kegalauan-kegalauan di akhir-akhir ini untuk memilih GPU yang harganya kurang lebih di 3 jutaan antara GTX 1650 dan juga RX 6500 XT ya. Dan mari aja langsung kita bahas untuk video perbandingan dari kedua graphic card ini. Let's go. All the chemicals up in my brain, all of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a... Oke, seperti kita ketahui di tahun 2022 ini belum terdapat penurunan harga GPU yang signifikan. Ya, ini akan membuat buat kita para gamers atau untuk yang ingin merakit PC ataupun mengupgrade GPU-nya harus merogoh kocek yang lebih dalam untuk membeli sebuah GPU. Dan kedua GPU ini mungkin di kala ini atau di generasi paling baru ini nggak lagi dibilang GPU yang middle. Ini adalah GPU entry level ya. Karena memang untuk GPU ini hadir buat atau mengisi segmen buat kalian yang ya katakanlah budgetnya tipis ataupun terbatas, ini bisa jadi pilihan. Dan di budget 3 jutaan ini adalah pilihan yang paling favorit antara GTX 1650 dan juga RX 6500 XT. Kedua PGA ini atau GPU ini sangatlah membingungkan buat sebagian orang. Nah, di video ini saya akan membahas kira-kira perbedaannya seperti apa, perbandingan seperti apa, kira-kira kalian cocok GPU yang mana. Dan kebetulan di video kali ini saya kedatangan dua GPU yang mana GPU ini hadir dari PT AGS ya, atau dari distributor Asia Global Sukses Indo. Sebagai informasi, AGS itu adalah distributor yang mendistribusikan berbagai produk komponen PC seperti dari GPU yang ada di depan saya kali ini, ada Manly, ada Yeston, atau seperti kita ketahui ada Furrion. Dan AGS ini memiliki seri-seri yang cukup banyak ya, dari seri yang low-nya sampai seri yang high ya, seperti RTX 3080 yang dulu pernah kita review juga ya dari Furrion. Tapi dengan banyaknya seri itu tidak hanya dari satu brand, jadi ada dari berbagai brand gitu ya. Misalkan seri low-nya ada dari Furrion, nanti seri middle-nya seperti GTX 1650 seperti ini ada dari Manly, lalu untuk AMD series-nya ada dari Yeston dan lain sebagainya. Jadi AGS memang punya banyak seri tapi dari berbagai macam brand. Dan sebagai informasi juga, spesialnya dari AGS mungkin untuk garansinya, dia replacement one to one, artinya kalian bisa mengganti GPU kalian jika ada kerusakan langsung diganti baru ya dengan GPU yang baru ya. Nice lah buat AGS ya. Mudah-mudahan AGS juga bisa lebih berkembang dan juga bisa memberikan persaingan harga yang lebih baik buat kita semua. Oke, kembali lagi ke video ini. Di video kali ini saya akan coba membandingkan performa GTX 1650 dan juga AMD Radeon RX 6500 XT. Nah, kita akan mulai dari GeForce GTX 1650 ini. Ini datang dari brand Manly. Buat kalian mungkin udah nggak asing lagi dengan brand Manly ya, karena dulu pernah hadir juga di Indonesia dan ini tuh salah satu GPU yang legend ya. Jadi buat kalian yang udah pernah pakai ya mungkin kalian nggak akan ragu lagi. Dan di box penjualannya ini sangat simpel sekali ya untuk sebuah GTX 1650. Saat kita buka boxnya juga ya nggak kerasa spesial lah, dan cuman ada hanya kartu garansinya saja. Dan untuk GPU-nya itu dia memiliki bentuk ya yang compact ya. Jadi ya mini ITX seperti ini ya, compact seperti ini, kecil, hanya satu fan saja. Dan di sini tuh untuk heatsinknya nggak terlalu yang heboh ya, sederhana sekali. Tapi nanti kita lihatlah pendinginnya seperti apa. Dan untuk boardnya ini tidak ada backplate-nya, jadi ya seperti ini saja ya. Dan untuk portnya di sini ada 3. Di sini terdapat DVI, terdapat HDMI dan juga DisplayPort. Jadi ada 3. Jadi buat kalian yang ingin menggunakan multi monitor, kalian bisa gunakan di GTX 1650 ini. Jadi untuk GTX 650 ya hanya seperti ini untuk bentuk fisiknya, tidak ada yang spesial. Dan satu lagi GPU yang datang di sini adalah dari
Yeston, yaitu Yeston AMD Radeon RX 6500 XT. Nah, kalau kalian ketahui untuk Yeston ini adalah salah satu brand dari China juga ya, yang mana untuk Yeston ini banyak sekali desain-desain yang mungkin buat kalian yang seneng wibu juga gitu kan, karena memang untuk dari beberapa serinya itu wibu banget ya. Dan di paket penjualan GPU-nya ini terdapat juga stiker-stiker ya wibu-wibu gitu ya. Jadi ada stikernya dan boxnya ini memang kelihatan lebih spesial. Dan untuk GPU-nya sendiri, untuk Yeston AMD RX 6500 XT ini dia memiliki dual fan dengan cover yang menarik menurut saya, yang unik ya. Jadi untuk cover GPU-nya, cover fan-nya ini bagus sekali. Ini hampir jarang sekali brand yang menggunakan desain seperti ini. Jadi ini benar-benar unik, benar-benar aneh lah gitu ya. Jadi buat kalian yang senang juga desain yang unik-unik seperti ini ya, mungkin Yeston bisa ngasih pilihan buat kalian. Dan untuk dari segi pendinginan, heatsinknya juga ini terlihat sedikit lebih meyakinkan dibanding GTX 650 tadi ya. Jadi dia ada heat pipe-nya juga, heatsinknya juga lumayan panjang juga, melebihi dari boardnya. Dan juga di sini terdapat backplate-nya, dan backplate-nya ini terlihat kokoh ya. Dan warnanya juga bagus, di sini seperti ada warna abu-abu gitu ya. Ini juga bagus banget warnanya. Dan juga di sini untuk masalah portnya, di sini hanya ada 2 ya. Di sini hanya ada HDMI dan juga DisplayPort. Jadi untuk kalian yang ingin menggunakan multi monitor, di sini masih bisa, tapi ya tentunya portnya berbeda ya. Yes, ini untuk Yeston ini dia memiliki satu konektor, dimana buat kalian yang ingin memasangkan GPU ini, pastikan kalian punya power supply dengan konektor pin PCIe 1x6 pin. Nah, jadi beda ya dengan GTX 650, GTX 1650 ini tanpa pin power. Nah, itu untuk visual dari si GPU-nya ya. Dari visualnya sih saya cukup menarik dengan yang Yeston ini. Cuman untuk beberapa dari teman-teman mungkin belum familiar dengan merek Yeston ya. Kalian mungkin lebih familiar dengan merek yang Manly. Nah, langsung aja kita lihat coba spesifikasi dasar dari GPU ini. Walau mungkin kalian sudah mengetahui spesifikasi dasar seperti apa untuk GPU ini, tapi tidak apa-apa, langsung kita ulas dulu untuk spesifikasi dari GPU ini. Nah, untuk spesifikasi dasar di sini untuk GTX 1650 itu memiliki kode name di TU117 atau dengan arsitektur Turing 12 nanometer dengan bus interface PCIe 3x16 dan bus width-nya di 128 bit dengan memori GDDR6 4GB dan bandwidth-nya ada di 192 GB per second, yang mana GPU clock-nya berada di 1410 MHz dengan BOS clock-nya 1590 MHz. Nah, berbeda dengan AMD RX 6500 XT ini. Nah, untuk spesifikasinya dia memiliki arsitektur RDNA 2 yang mana GPU name-nya Navi 24 dengan teknologi 6 nanometer dengan bus interface-nya dia di PCIe 4x4. Jadi ini berbeda dengan GTX 1650 ya, dia memiliki PCIe-nya 4x4 nih. Perlu diperhatikan juga buat kalian, ini akan optimal juga buat kalian pasangkan di platform PC yang sudah memiliki PCIe Gen 4 ya. Kalau kalian mau pasangkan di PCIe Gen 3 pastinya akan ada penurunan performa di situ ya. Walau mungkin performanya nggak terlalu maksimal, tapi mungkin masih bisa oke. Tapi di situ ada penurunan yang lumayan lah ya. Dan juga di sini dia memiliki bus width-nya di 64 bit. Ini terlihat sangat-sangatlah kecil ya bus width-nya di 64 bit, tapi kalian jangan lihat dulu 64 bitnya, nanti kita akan lihat performanya seperti apa. Dan juga di sini dia memiliki memori GDDR6 4GB dan juga bandwidth-nya di 143,9 GB per second. Juga di sini dia memiliki clock speed-nya ataupun GPU clock-nya di 2610 MHz dengan BOS clock-nya yang luar biasa ya di 2815 MHz. Jadi untuk si 6500 ini ternyata GPU clock-nya lumayan kenceng ya, di atas 2000 gitu. Berbeda dengan GTX 1650 yang masih hanya di 1500-an. Jadi perbedaannya cukup jauh, walau si 6500 ini dia hanya 64 bit. Nah, kita langsung aja tes pengujian ya, dimana kita akan tes pengujian menggunakan testbed PC yang ada di studio ini, menggunakan prosesor Core i5 generasi 11 dengan motherboardnya B560 dengan RAM 2x8 GB
Yang mana di sini akan memberikan gambaran buat kalian karena di sini kita gunakan dengan platform PCIe Gen 4 agar tidak ada bottlenecking untuk si GPU 6500X ini. Dan berikut adalah hasil pengujian yang GTEK ID lakukan. Nah, yang pertama untuk pengujian benchmark sintetis di sini menggunakan 3D Mark Firestrike, di mana untuk 3D Mark Firestrike ini didapatkan skor yang luar biasa ternyata perbedaannya ya. Untuk GTX 1650 ini didapatkan skor sekitar 9036 dan untuk RX 6500 XT itu berkisar di 13284. Ini adalah salah satu skor yang sangat jauh ya. Perbedaan skornya sangat jauh. Nah, nanti di skenario gaming apakah akan sejauh itu atau seperti apa? Nah, langsung saya uji di pengujian gaming. Dimana untuk pengujian gaming di sini saya coba tes langsung di game yang cukup berat, yaitu game Battlefield 5 dengan resolusi 1080p dengan presetnya Ultra. Nah, untuk GTX 1650 ini mendapatkan FPS yang lumayan ya. Di sini di sekitaran 50 sampai 60-an FPS atau mungkin rata-ratanya di 55-an FPS. Sedangkan untuk RX 5600 ini mendapatkan FPS di 50 sampai 70-an atau rata-ratanya di 60-an lah. Lalu juga nggak hanya itu, langsung saya tes juga di game yang cukup berat juga, yaitu di Cyberpunk dengan resolusi 1080 pixel, presetnya Ultra. Ini mungkin di misi awal-awal ya. Ini kita tes dengan GTX 1650 mendapatkan FPS di sekitar 28 sampai 29 FPS. Sedangkan untuk di RX 6500 itu mendapatkan 35 FPS-an saja. Ini perbedaannya lumayan ya, di 5 sampai 6 FPS. 6500 lebih unggul lagi di game Cyberpunk ini. Lalu untuk di game selanjutnya saya tes di game Dirt Rally 2, dimana di sini sama resolusinya 1080p dengan preset Ultra. Dapatkan untuk GTX 1650 itu di berkisar 50 sampai 56 atau 53 rata-ratanya. Namun untuk di RX 6500 ini hasilnya lumayan sangat jauh ya, berkisar di rata-rata 60 sampai 70 FPS-an saja. Nah, untuk kondisi Dirt Rally ini memang saya upayakan agar bisa kurang lebih mendapatkan skenario yang sama ya, walau mungkin nggak sama plek, tapi di sini bisa menggambarkan perbedaan FPS yang cukup ya, cukup jauh di sekitar 10 sampai 20 FPS perbedaannya. Lalu selanjutnya untuk game Far Cry 5 sama di sini presetnya Ultra juga 1080 pixel. Untuk GTX 1650 mendapatkan average-nya di 58 FPS dan juga untuk RX 6500 itu mendapatkan average di 70 FPS. Perbedaannya lumayan jauh, ada di sekitar 10 sampai 12 FPS. Lalu di game yang sering banget dimainin nih, untuk game GTA 5 mendapatkan FPS 100 FPS untuk PGA GTX 1650 memang sudah harus puas di resolusi 1080p tentunya very high. Dan untuk RX 6500 mendapatkan FPS yang sedikit lebih tinggi berkisar di 110 sampai 120 FPS. Lalu untuk di game PES 2021 ini masih dikategorikan game yang nggak terlalu berat juga. Di sini mendapatkan 100 FPS untuk GTX 1650 dengan settingan high ya 1080 pixel dan 150 sampai 160 FPS-an untuk RX 6500 XT ini. Lalu sebagai penutup saya uji juga di game Shadow of the Tomb Raider, dimana untuk GTX 1650 ini mendapatkan FPS di sekitaran 38 sampai 42an FPS, dan untuk di RX 6500 itu mendapatkan FPS yang lebih tinggi lagi, dimana FPS-nya rata-rata di 40 sampai 50an FPS. Ya kurang lebih selisihnya 5 FPS-an lah ya untuk di game Shadow of the Tomb Raider ini. Oke, untuk suhunya. Nah, untuk suhunya dari kedua GPU ini menurut saya pendinginnya 11-12 ya. Saya tes di ruangan ini tanpa AC ya, tanpa AC dinyalakan. Mungkin di daerah Bekasi seperti saya ini suhu ruangan itu bisa di sekitaran 30 sampai 32 derajat ya. Apalagi saya menggunakan casing mini PC ya, lumayan tertutup juga.
Dan untuk kedua GPU ini mendapatkan suhu yang kurang lebih sama, maksimum di 70-an. Namun untuk di beberapa game bisa di sekitar 60, 65, 68 ya. Tapi maksimumnya di 70-an. Jadi untuk suhu ya nggak terlalu yang adem-adem banget ya, karena banyak faktornya juga. Mungkin kalau di ruangan yang ber-AC atau buat di tempat-tempat kalian yang lebih dingin ya mungkin akan sedikit pengaruh lagi, apalagi untuk penggunaan casing-casing yang mungkin mid tower gitu kan, mungkin akan sedikit banyak berpengaruh juga kepada airflow PC-nya. Nah, lalu di sini juga kita tes untuk penggunaan editing. Untuk penggunaan editing ini saya juga tes di Adobe Premiere 2017 ya. Saat preview kedua GPU ini lancar-lancar aja, masih enak-enak aja. Jadi nggak ada kendala yang berarti. Walau misalkan si RX 6500 XT ini menggunakan buswidth-nya 64 bit, itu nggak ada sama sekali permasalahan di sini ya, masih bisa lancar lah, masih bisa enak-enak aja. Dan juga buat encoding di sini mendapatkan skor ataupun hasil waktu yang kurang lebih sama, dimana untuk estimasi waktunya di sekitaran 8-7 menit untuk kedua GPU ini. Dan untuk konsumsi dayanya dari kedua GPU ini seperti apa sih? Nah, untuk konsumsi dayanya sebetulnya udah sedikit banyak terlihat ya, karena GTX 1650 ini tanpa pin power dan RX 6500 ini menggunakan pin power. Namun perbedaannya itu ternyata nggak jauh-jauh banget. Dengan satu rangkaian PC ya, atau satu PC testbed yang menggunakan PC testbed yang ada di studio, perbedaannya itu dimana untuk GTX 1650 saat full load gaming itu berkisar di 170-176 watt lah ya untuk konsumsi daya dari GTX 1650 ini. Namun untuk si RX 6500 XT ini mendapatkan daya yang harus lebih besar, karena mungkin di sini performanya juga lebih baik ya, lebih kenceng lagi sedikit. Namun perbedaannya nggak jauh-jauh banget lah, di sini berkisar di sekitar 200-215 watt. Dan ngomong-ngomong untuk harganya, berapa sih harga dari GTX 1650? Nah, di pasaran harga GTX 1650 itu mulai di sekitaran harga 3,6 sampai 3,9 juta. Untuk di 2022 ini bulan Mei ya. Ya mungkin setelah kalian menonton ini mudah-mudahan harga GPU bisa turun, mudah-mudahan. Dan untuk monthly ini harganya berkisar di 3,7 jutaan ya. Masih masuk dalam range tadi lah ya, di 3,7 jutaan. Jadi masih bisa jadi pilihan yang bisa masuk akal lah untuk si monthly GTX 1650 ini. Dan untuk RX 6500 XT itu kalau saya lihat di pasaran harganya mulai dari 32 atau 3,3 juta sampai 4,4 juta tergantung merek, tergantung serinya. Namun untuk Keystone ini saya nggak bisa mendapatkan harga yang fix ya, karena harganya kalau lihat di beberapa marketplace ada yang sampai hampir 5 juta. Itu kayaknya nggak masuk akal ya. Saya kira sih untuk harganya harusnya masih di bawah 4 atau di atas 3,5 mungkinnya untuk Keystone ini. Jadi buat kalian yang tahu harga peak Keystone ini ya silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Tapi intinya untuk RX 6500 itu harganya berkisar di 33 sampai 4,4 jutaan. Nah, dengan perbedaan harga yang nggak terlalu terpaut jauh, mana yang lebih worth it menurut kalian? Kalian masih pilih tim Nvidia atau masih bisa mengandalkan dari AMD ini? Semua pilihan tentunya kembali lagi ke kalian masing-masing ya. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan kalian, sesuaikan dengan budget kalian, sesuaikan dengan selera kalian, dan sesuaikan dengan preferensi kalian. Nah, mudah-mudahan review dari GTX ID yang singkat ini bisa membantu pilihan kalian ya untuk memilih kedua GPU ini. Oke, untuk kalian yang suka dengan video ini silahkan like video ini dan jangan lupa tekan subscribe-nya untuk channel GTX ID dan juga share atau bagikan video ini ke teman-teman kalian. Itu saja video dari GTX ID kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam GTX ID. Bye bye.